komputer sendiri ini di rank 18 juta pas nih gue udah buat. Ya buat pegangan aja buat teman-teman mungkin ya kalau ngerasa bermanfaat. Ya udah disimak videonya, enjoy the video intro. Oke, ini adalah racikan komputer ya di budget 18 juta, udah gue bilang di awal. Untuk racikannya ada apa aja? Pertama, gue bakal ngebahas prosesornya dulu ya. Untuk prosesornya gue memilih Ryzen 5 5600 ya, 2.159.000 nih dari toko Agres. Ya langsung kita bahas di tech power up aja. Ryzen 5 5600 sudah 6 cores, 12 threads ya. TDP di 65 watt, frekuensi 3,5 atau 4,4 ya. Kita juga ngebahas juga sedikit ya, untuk fabrikasinya sudah 7 nanometer ya. Keluaran tahun ya 2022 lah, tapi kita ngomongin secara performanya masih bisa dipertimbangkan ya. Frekuensi di 3,5 up to 4,4 ya. Kalau kita lihat juga PPT-nya sudah di 88 watt. Itu dulu dengan thread speed-nya di 3200 MB transfer per second DDR4 ya. PCI Express-nya juga support Gen 4 sampai 20 lens ya. Cat L3 di 32 MB, kurang lebih seperti itu. Untuk motherboard-nya saya memilih Atrox motherboard MicroATX B550M. Ini udah Pro SE ya. Ini juga kelihatan untuk motherboard-nya seperti apa. Itu dulu ya. Oke ya, untuk motherboard saya pilih yang ini ya. Ada satu PCIe 4.0x16, satu PCIe 3.0x16, dan juga satu PCIe 3.0x1. Oke ya. Dan juga untuk NVMe-nya pun ya, tadi saya juga udah baca ya. Untuk kita lihat ke storage ya, dia juga udah support 2280 PCIe Gen 4x4. Nanti gua akan carikan SSD Gen 4 ya. Untuk RAM, gua ambil yang Gale DDR4 dari Orion ya, RAM G-Skill, ini biasa G-Skill Gale ya, sorry ya, ini G-Skill Gale ya, DDR4 Orion ya. Oke. Dengan kapasitas RAM 2x8 GB Gale DDR4 Orion. Oke ya. Ini juga SSD WD Black ya, SN850X 1 TB di harga 3.099.000. Itu dulu ya. Ini bahas juga, ini untuk compatibility-nya bisa buat Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 ya. Bisa juga buat PS5 nih ya, dengan catatan paling nggak support 2280 untuk form factor-nya. Sequential rate performance-nya di 7300 dan sequentialnya di 6300 ya. GPU-nya gua ambil RTX 5050 ya dari MSI 8 GB ya. Kita juga bakal bahas sedikit juga. Oke ya, udah core-nya 2560 dengan VRAM 8 GB. Jadi kalau misalkan kamu berekspektasi bisa main game 4K, saya rasa sulit lah ya. Cuma untuk Full HD masih oke ya. Ini buat main game juga masih oke banget ya. Kita lihat base clock-nya di 2317 MHz dan boost clock-nya di 2602 MHz ya. Itu dulu. Oke, dia support Nvidia encoder Gen 9 ya, dan Nvidia decoder Gen 6 ya, support ray tracing Gen 4 dan untuk tensor core-nya di Gen 5. Jadi secara teknologinya juga sudah yang terbaru juga. Kita ngebahas itu dulu ya. Oke ya, ini juga buat AI juga udah kenceng juga nih ya, ini gigaflops ya. Oke ya, untuk suggested power supply di 300 watt, cuma gua akan ambil yang ya, pokoknya gua akan ambil power supply yang bagus lah. Itu dulu ya. Untuk outputs-nya ada 1 kali HDMI 2.1B dan 3 kali DisplayPort 2.1B. Jadi, tapi saya akan menyarankan buat teman-teman memakai DisplayPort daripada pakai HDMI. Untuk liquid cooler ya, atau pendinginannya saya memilih Thermalright ya, atau bisa juga pakai Ventower. Ya balik ke selera aja, saya mau pakai liquid cooler dulu. Ya dari Thermalright ya, Aqua V3 ya untuk pendinginannya. Jadi nanti taruh di atas ya. Itu dulu ya. Ini bisa buat AM4 juga. Oke. Ya, untuk pump rate speed-nya di 3300 RPM ya. Airflow-nya di 66,17 cfm max untuk maksimalnya. Dengan noise level-nya di 25,6 decibel. Oke, dengan thread speed-nya kurang lebih mencapai 1500 RPM. Ya. Untuk power supply gua ambil dari brand Pantex ya, AMPGH 650 watt, 80 plus gold ya. Di harga 1255. Casingnya gua ambil Oximus Gamma C50 ya. Di sini untuk radiatornya udah support 240 mm sesuai.
ya. Jadi nanti taruh di atas gitu ya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk pendinginan dari CPU-nya. Ini ada dari PC Support and Gaming Test, kita lihat performanya Ryzen 5 5600 dengan RTX 5050 di Wear Windsmith ya. Kita bisa lihat di sini 90p ultra setting ya. Temperatur di 66 derajat, Ryzen 5 5600 dengan RAM 32GB, tapi di sini ya. Ini dapat FPS 62 FPS, Battlefield 6 80 FPS ya, oke. Untuk GT 5 Enhance dapat di frame per second di 92 FPS, 90-an, average di 95 ya. Coba kita cek game PUBG dapat average FPS di 156. Coba Ghost of Tsushima dapat average di 60 FPS. Oke, kita coba ada Forza Horizon 5 ya. Dapat average di 136 frame per second juga. Ya, masih sangat playable sekali. Black Myth Wukong dapat di average 81, 82 ya. Oke, average dapat 70-an, masih sangat playable ya, smooth sekali. Terakhir Cyberpunk aja. Ya, dengan ultra setting dapat di average 70 FPS nih untuk frame-nya. Frame per second ya. Dan saya juga mau kasih lihat gambaran juga sedikit. Kata juga kurang lebih inilah gambarannya. Walaupun ini sekali lagi, ini spek komputernya tidak sesuai sama apa yang saya racik. Cuma maksudnya secara ini aja, penampilannya aja, visualnya. Ya, ini cuma visual. Sekali lagi, ini cuma visual saja. Ya, itu lagi mungkin coba kita akan cari casingnya, mungkin ya. Kalau casingnya kan seperti ini ya. Casing. Ya, coba kita akan cari. Siapa tahu ada yang white ya. Cari yang white, oke. Ya, ini saya cuma cari dari visualisasinya. Ya, tidak berdasarkan, karena saya udah cari ternyata nggak bisa juga. Mungkin ada di sini. Coba kita cari dulu. Oh, dia nggak ada ya, dia nggak ada. Oke, coba kita cari yang white, casing white lah ya. Siapa tahu ada visualisasinya seperti apa. Ini ATX beda ya. Ini casingnya white. Ya, ini juga bisa buatnya micro. Ya, micro ATX coba. Coba kita cari dulu ya. Coba ya, ini apa? Micro ATX ya? Coba. Tapi tapi nggak ada 3D-nya. Ya, nggak ada 3D-nya. Kita coba cari lagi yang 3D ya. Buat gambaran aja sebenarnya. Ini kalau nggak ada susah juga nih, coba. Ya, nggak ada yang gambarannya lagi. Maksudnya yang logo 3D. Coba, tapi dia casing mesh sih. Ya, micro ini ATX ya. Cuma ini agak beda sih, emang desainnya beda sih ini. Ya, tapi ya gimana ya, kurang lebih mungkin secara gambaran ya gimana ya, soal casing susah sebenarnya. Ya. Oke, ini nanti ada fan di atas ini. Kayak bagus yang tadi tapi ya. Coba cari yang mirip-mirip. Ya, tapi ATX sih.
Bye.